Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah teori peluang dengan saya yang beranggotakan Rizky Cahayu dan teman saya Fatma Aulia Caniago dan Najwa Mahira. Kami dari kelompok 6 mendapatkan tema implementasi distribusi normal pada kasus tinggi badan dan nilai kuis mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fatma Aulia Caniago. Yang pertama itu adalah latar belakang tinggi badan dan nilai kuis mahasiswa merupakan contoh data yang sering kita temui. Dalam statistika, kedua data ini biasanya menyebar secara alami dan cenderung mengikuti distribusi normal. Karena itu, distribusi normal banyak digunakan untuk menganalisis karakteristik suatu populasi khususnya di bidang pendidikan. Teori peluang berperan penting dalam menganalisis data pendidikan seperti nilai kuis mahasiswa, karena setiap mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, maka nilai yang dihasilkan juga bervariasi dan dapat dianalisis menggunakan distribusi peluang. Next. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik data tinggi badan mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Yang kedua, ada bagaimana karakteristik data nilai kuis mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Yang ketiga, ada beberapa nilai parameter distribusi normal yang meliputi rata-rata, variansi, dan simpang baku dari data tinggi badan dan nilai kuis mahasiswa. Yang keempat, ada bagaimana peluang terjadinya peristiwa tertentu pada data tinggi badan dan nilai kuis mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik data tinggi badan mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik data nilai kuis mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Yang ketiga, untuk menentukan nilai parameter distribusi normal yang meliputi rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari data tinggi badan serta nilai kuis mahasiswa. Yang keempat yaitu untuk menghitung dan menganalisis peluang terjadinya peristiwa tertentu pada data tinggi badan dan nilai kuis mahasiswa berdasarkan distribusi normal. Kemudian ada bab 2 adalah landasan teori distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi peluang kontinu yang berbentuk kurva lonceng dan simetris terhadap nilai rata-ratanya. Distribusi ini sering digunakan karena banyak fenomena alam dan sosial mengikuti pola ini. Next. Kemudian ada karakteristik distribusi normal. Distribusi normal memiliki beberapa karakteristik utama seperti bentuk kurva yang simetris dan nilai min, median, serta modus yang berada pada titik yang sama. Next. Kemudian ada fungsi densitas peluang distribusi normal. Karena distribusi normal termasuk distribusi kontinu, maka peluang suatu kejadian tidak dihitung pada satu titik, melainkan pada suatu interval menggunakan fungsi densitas peluang. Next. Kemudian ada rumus rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Rumus rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah. Secara rata-rata dirumuskan sebagai mu sama dengan 1/n dikalikan sigma besar dari I sama dengan 1 sampai n dari x sub I. Kemudian ada rumus variansi, yaitu sigma kuadrat sama dengan 1/n dikalikan sigma besar dari I sama dengan 1 sampai n dari x sub I dikurang mu lalu dikuadratkan. Kemudian simpangan baku merupakan akar dari variansi dan berfungsi untuk menggambarkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, maka semakin besar pula variansi data dalam distribusi tersebut. Kemudian ada penerapan distribusi normal dalam data mahasiswa. Distribusi normal banyak diterapkan pada data mahasiswa, baik karakteristik fisik maupun akademik, karena data tersebut dipengaruhi banyak faktor dan menyebar secara alami. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cahyo. Baik, selanjutnya di bab 3 ini yaitu bab pembahasan di mana kami memiliki 2 studi case. Untuk studi case yang pertama yaitu data tinggi badan mahasiswa. Untuk deskripsi masalahnya, bahwasannya tinggi badan merupakan karakteristik fisik bervariasi antar individu. Pada studi kasus ini, data tinggi badan mahasiswa dalam satu kelas dianalisis menggunakan pendekatan statistika dengan asumsi mengikuti distribusi normal karena penyebarannya simetris dan terpusat di sekitar rata-rata. Analisis dilakukan untuk menentukan rata-rata, variansi, atau simpangan baku serta menghitung peluang mahasiswa memiliki tinggi badan pada interval tertentu sebagai penerapan konsep distribusi normal pada data nyata. Next, 3.1.2 yaitu definisi peubah acak dan tabel tinggi badan. Untuk peubah acak atau X adalah tinggi badan mahasiswa dalam satuan cm dan tabel data tinggi badan mahasiswa dalam satuan cm. Kami memiliki 50 data dummy yaitu tinggi badan mahasiswa yang sudah kami urutkan juga. Next. Selanjutnya ada definisi parameter. Diasumsikan tinggi badan mahasiswa itu berdistribusi normal dengan penjelasan yaitu X di situ menyatakan variabel acak yang diamati, misalnya tinggi badan mahasiswa ataupun nilai kuis mahasiswa yang ada di studi case kedua. Selanjutnya simbol gelombang di situ yaitu dibaca berdistribusi. Simbol ini menunjukkan bahwa variabel acak X mengikuti suatu distribusi tertentu. N menyatakan distribusi normal yaitu distribusi peluang yang berbentuk kurva lonceng dan simetris. Kemudian
Selanjutnya adalah menyatakan simbol rata-rata dari distribusi normal. Nilai ini merupakan pusat dari distribusi data. Kemudian adanya sigma kuadrat yang menyatakan variansi dari distribusi normal, yaitu ukuran penyebaran data terhadap rata-ratanya. Berdasarkan perhitungan dari data tabel di atas, menghasilkan nilai rata-rata yaitu 168 cm dengan menjumlahkan semua total, kemudian kita bagi dengan 50. Selanjutnya variansi kita dapatkan yaitu 64 dan simpangan bakunya adalah 8 cm. Next. Kemudian ada fungsi distribusi peluang di mana karena X berdistribusi normal, maka fungsi identitas peluangnya adalah Fx adalah fungsi kepadatan peluang di mana dari variabel acak X. Nilai ini menunjukkan tingkat peluang relatif pada nilai X. Kemudian 1 per di situ ada simbol simpangan baku kita akarkan dengan 2pi. Di situ adalah bilangan eksponensial yang biasanya 2,7 sekian dan itu adalah konstanta matematika yang digunakan dalam fungsi eksponensial dipangkatkan dengan min 1/2 buka kurung X itu adalah nilai tertentu dari variabel acak X misalnya tinggi badan kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata per simpangan baku dikuadratkan sehingga dengan kita mendapatkan tadi rata-rata adalah 168 dan simpangan bakunya adalah 8 kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan menghasilkan Fx sama dengan 1/8 akar 2pi pangkat min 1/2 buka kurung X min 168 per 128 dikuadratkan. Next. Bahwasannya distribusi ini membentuk kurva lonceng atau bell curve yang simetris di sekitar nilai rata-rata. Selanjutnya ada ekspektasi dan variansi, di mana ekspektasi adalah sama dengan rata-rata, yaitu 168, dan variansi atau var X sama dengan 64. Interpretasinya, rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 168 cm dengan penyebaran data yang relatif sedang di sekitar nilai rata-rata. Kemudian ada peluang mahasiswa memperoleh tinggi badan kurang dari 160 cm. Maka kita carinya dengan menggunakan Z-score yaitu sama dengan 160 dikurangi 168 per 8 menghasilkan min 1 sehingga kita masukkan ke peluang X lebih kecil 160 sama dengan peluang Z-score lebih kecil min 1. Min 1 pada tabel Z-score adalah 0,1587 sehingga peluang mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm adalah sekitar 15,87%. Selanjutnya peluang mahasiswa memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Kita cari terlebih dahulu Z-score sama dengan 180 dikurangi 168 per 8 menghasilkan 1,5. Kemudian peluang X lebih besar dari 180 itu sama dengan 1 dikurang peluang dari Z-score lebih kecil sama dengan 1,5. Yang kita dapatkan tadinya 1,5 kemudian kita ubah ke Z-score menghasilkan 0,9332. Kemudian kita kurangin dengan 1 dan menghasilkan 0,0668. Sehingga hasil akhirnya peluang mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm adalah sekitar 6,68%. Next. Peluang mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 cm dan 180 cm. Jika dikatakan itu adalah antara, maka X itu ada di tengah-tengah, sehingga kita masukkan ke rumus peluang Z-score lebih kecil sama dengan 1,5, karena tadinya kita udah mendapatkan hasil di rumus sebelumnya, yaitu 1,5, kemudian kita kurangin dengan peluang Z-score lebih kecil min 1. Dan kita mendapatkan yaitu 0,9332 dari nilai Z-score 1,5 dan dikurangin dengan 0,1587 dari nilai Z-score min 1 menghasilkan 0,7745 sehingga peluang mahasiswa memiliki tinggi badan antara 160 cm hingga 180 cm adalah sekitar 77,45%. Selanjutnya untuk studi case kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Najwa Mahira. Pada studi kasus kedua ini, objek yang dianalisis adalah nilai kuis mahasiswa. Nilai kuis digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda, sehingga nilai yang diperoleh pun bervariasi. Dalam analisis ini, data nilai kuis diasumsikan mengikuti distribusi normal. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menentukan nilai rata-rata, variansi atau simpangan baku, serta peluang mahasiswa memperoleh nilai tertentu, seperti nilai di bawah 70, di atas 85, dan di antara 70 sampai 85. Lalu definisi peubah acak dan data. Peubah acak yang digunakan adalah X sama dengan nilai kuis mahasiswa. Data nilai kuis disajikan dalam bentuk tabel frekuensi yang menunjukkan jumlah mahasiswa untuk setiap nilai kuis tertentu. Data inilah yang kemudian digunakan untuk menghitung parameter distribusi normal. Selanjutnya, definisi parameter. Nilai kuis mahasiswa diasumsikan berdistribusi normal. X berdistribusi normal dengan rata-rata. Mu
dan variansi sigma kuadrat berdasarkan perhitungan dari data rata-rata 63,5, variansi 504, simpangan baku 22,45. Lalu fungsi distribusi peluang itu karena nilai kuis mengikuti distribusi normal, maka digunakan fungsi densitas peluang distribusi normal dengan parameter sama dengan 63,5 dan variansi 22,45, kurva distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris di sekitar nilai rata-rata. Lalu ekspektasi dan variansi ekspektasi EX sama dengan rata-rata 63, lalu variansi var X variansi sama dengan 504. Interpretasi nilai rata-rata kuis mahasiswa adalah sekitar 63,5, simpangan baku sebesar 22,45 menunjukkan bahwa nilai mahasiswa cukup bervariasi dan menyebar cukup jauh dari rata-rata. Lalu peluang mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 70. Peluang mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 70. Peluang ini sebesar sekitar 61,4%, yang berarti sebagian besar mahasiswa memperoleh nilai di bawah 70. Lalu yang kedua, peluang mahasiswa memperoleh nilai lebih dari 85. Peluangnya adalah sekitar 16,85%, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi. Lalu peluang mahasiswa memperoleh nilai antara 70 dan 85, peluangnya sebesar sekitar 21,75%, yang menunjukkan jumlah mahasiswa dengan nilai menengah relatif lebih sedikit dibandingkan yang bernilai rendah. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Rizky Cair. Baik, selanjutnya ke bab 4, di mana bab 4 ini adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan bahwa dari beberapa data yang sudah kami hitung, yang menemukan min, rata-rata, variansi, simpangan baku, dan beberapa peluang, kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis data dummy, tinggi badan mahasiswa diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 168 cm dan variansi 64. Sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan pada rentang 160 sampai 180 cm, sedangkan peluang tinggi badan yang sangat rendah atau sangat tinggi relatif kecil. Analisis kuis menunjukkan rata-rata sekitar 63,5 dengan penyebaran yang cukup besar, menandakan perbedaan kemampuan mahasiswa. Mayoritas nilai berada di bawah 70, sementara peluang memperoleh nilai di atas 85 relatif kecil. Hasil ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah saran, di mana disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan data yang lebih banyak dan data nyata agar hasil analisis lebih akurat serta representatif, disertai dengan uji normalitas untuk memastikan kesesuaian distribusi normal. Kemudian dalam konteks pendidikan, hasil analisis nilai kuis dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pembelajaran untuk mengidentifikasi kelemahan mahasiswa dan membantu dosen merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif seperti pengayaan atau remedial. Next. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Kami mengambil beberapa kutipan dari beberapa jurnal, yaitu ada 8 jurnal yang kami kutip untuk membantu penyelesaian makalah kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.